Assalamualaikum. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, jadi ini adalah pertemuan kita yang pertama. Bukan pertemuan mungkin ya. Ini adalah pembelajaran secara daring kita yang pertama. Perkenalkan, nama saya Bu Winda. Boleh panggil Bu Win, Bunda, atau siapapun, bagaimana enaknya kalian. Tahu saya mengajar apa? Harusnya kalian gak asing nih ya, kalau kalian udah lihat-lihat buku LKS, buku pendamping, ini adalah background buku IPA, jadi saya mengajar IPA. Udah siap belajar bersama saya? Yuk, kita mulai belajar. Nah, di sini kita tahu kompetensi inti pembelajaran ini adalah, kemudian kompetensi dasarnya adalah, lalu tujuan pembelajaran kita adalah. Oke, kita masuk ke bab pertama, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Objek IPA dan pengamatannya sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyelidikan IPA. Yang kedua adalah pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Lalu, objek IPA ini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah bidang pembelajaran IPA. Yang kedua adalah prosedur penyelidikan IPA. Yang ketiga adalah manfaat belajar IPA, dan yang terakhir ada pengamatan ilmiah dalam IPA. Lalu kalau yang kedua tadi, pengukuran sebagai bagian dan pengamatan, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran pokok, dan yang terakhir ada besaran turunan. Untuk dari itu, maka kita lanjut ke video selanjutnya, kita pelajari tentang bagian bidang pembelajaran IPA. Check this out. Nah, jadi kita akan masuk ke bidang pembelajaran IPA. Di bidang pembelajaran IPA ini, yang pertama kita akan mempelajari tentang astronomi. Astronomi sendiri adalah cabang ilmu alam yang melibatkan pengamatan benda-benda di langit seperti bintang, planet, gugus bintang, galaksi, persebaran, hingga fenomena-fenomena yang terjadi di luar atmosfer bumi. Yang kedua adalah biologi. Di biologi kita akan mempelajari tentang makhluk hidup. Makhluk hidup apa aja? Yang pertama adalah tumbuhan. Yang kedua adalah hewan. Yang ketiga adalah mikroorganisme, dan yang terakhir adalah manusia. Kemudian bidang yang ketiga kita masuk ke ekologi. Ekologi sendiri adalah pembelajaran IPA yang mempelajari tentang interaksi antar hewan, hewan dengan alam, dan lingkungan lainnya. Kemudian yang keempat, kita akan masuk pada bidang fisika. Dalam fisika ini kita bisa mempelajari banyak hal seperti gaya gravitasi, bagaimana pesawat bertonton bisa terbang, dan bahkan bagaimana sepeda bisa jalan dengan rodanya yang bulat itu. Kemudian di bidang yang kelima ada bidang geologi. Geologi ini mempelajari ilmu bumi, komposisinya, strukturnya, dan sifat-sifat fisiknya seperti struktur bumi di belakang. Dan juga mempelajari proses terbentuknya bumi sendiri seperti apa. Jadi pada cabang ilmu yang keenam ada geografi. Kita akan mempelajari tentang gunung, lembah, sungai, laut, dan awan. Lalu yang terakhir ada kimia. Di kimia ini kita mempelajari tentang ilmu fisik, tentang susunan, struktur atom, sifat, dan perubahan materi. Seperti warna baju, cara roket naik ke luar angkasa, bahkan hal-hal sepele seperti garam, bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Itu dia beberapa bidang pembelajaran IPA yang menelusuri seluk-beluk kehidupan manusia. Kemudian ada prosedur penyelidikan IPA. Prosedur ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu kegiatan pengamatan, pembuatan inferensi, dan mengomunikasikan hasil penyelidikan. Lalu ada manfaat belajar IPA. Yang pertama adalah memahami berbagai hal di sekitar kita. Kemudian belajar IPA membuat kita dapat meningkatkan kualitas hidup, lalu membuat kita dapat menyelesaikan masalah. Ada juga membuat kita berpikir logis dan sistematis, dan yang terakhir ada pengamatan ilmiah dalam IPA. Yang pertama itu
melakukan observasi awal, lalu merumuskan masalah, setelah itu melakukan eksperimen. Yang keempat ada merumuskan hipotesis atau dugaan sementara, lalu ada melakukan analisis hasil, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Gimana untuk pembelajarannya? Mulai paham kan? Apa itu IPA? Kenapa kita harus belajar IPA? Apa saja bidang yang dipelajari dari materi IPA? Saya harap kalian mulai menyenangi pelajaran IPA karena di IPA sendiri kita mempelajari tentang manusia, tumbuhan, bahkan hingga planet-planet yang ada di luar angkasa. Mudah bukan? Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.